many definition about tag, but the most important thing is the definition from Haliday and Hasan. The word tags. Ya, generally tag is semantic unit ya. Jadi tag itu sesuatu yang bermakna. To refer to any passage, jadi tag itu bisa berupa passage itu berupa paragraf panjang, spoken, written, or whatever length, jadi apapun. But the most important is that that's a form of unified whole. Yang penting bermakna, gitu ya. Ini teks. Jadi kita ingat tag itu bukan hanya tulisan tapi apapun ya yang bermakna. And then how does a tag form unified whole? Bagaimana bisa bermakna? Nah ini yang perlu kita pelajari. Ada konsep satu lagi texture. Jadi ada tag, ada texture. Texture itu seperti textile ya, baju. Texture is apa itu? The property that distinguishes tag from non-text. Jadi tag dengan non-tag itu dibedakan dari texture-nya. Apakah suatu tulisan itu tag atau bukan? Lihat dari texture. What is texture? Nah, berikutnya. Jadi texture is what holds the closest. Kenapa closest? Karena unit makna itu closest of a tag together to give them united. Kenapa bisa menyatu? Pasti ada yang menyatukan. Apa yang menyatukan? Yaitu interaction the two components. Number one, coherence. Number two, cohesion. Jadi dua hal ini. Ini yang harus kita pelajari agar kita mempunyai tulisan yang berkualitas. Jadi hari ini kita ke cohesion, fokus. Nanti menuju ke coherent. Ya, ini review dari pertemuan ketiga ini. Diulang lagi ya, supaya paham. Jadi harus diulang-ulang ilmu itu. Kemudian berikutnya, what is tag? Ada pendapat lain yang juga bagus ya, selain pendapat dari Haliday, yaitu dari Grander and Dressler, yaitu tag is communicative event. Event itu kejadian-kejadian, ya, peristiwa-peristiwa, ya, tindak tutur gitu ya. Tapi ada syaratnya yaitu that must satisfy several condition. Ya. Tetap saja akhirnya kepada cohesion, coherence. Tapi dia ada pendapat lain yaitu intentionality. Ini dibahas kemudian. Acceptability, informativity, situationality, dan intertextuality. Ya. Jadi kita fokus ke cohesion sekarang. Nah, ini definisi-definisinya ya. Nanti kalau ingin dilanjutkan silakan dipelajari. Nah, yang penting adalah yang dua kriteria pertama yaitu cohesion and coherent itu disebut tag internal ya. Yang ini yang dua ini. Nah, cohesion, coherent ini ada di internal text. Itu disebut tag internal ya. Tag internal. Sedangkan sisanya itu yang ini, yang intentionality sampai intertextuality ini termasuk sebaliknya, ya, termasuk teks internal, gitu ya. Jadi artinya di luar teks kalau memahami yang lain-lain ya. Sekarang kita belajar yang internal teks dulu. Yang paling penting adalah cohesion. Nah, jadi ini belajar konsep dulu ya. It could be said that the tag internal elements constitute the text, while the tag external one constitute the context. Jadi makanya kita di SFL mungkin Anda sudah belajar ya semester lalu. Jadi kalau tag internal itu tentang teks. Jadi kita membahas tentang teks. Tag eksternal nanti membahas tentang konteks. Ya, kalau di SFL ada context of situation, ada feel, mood, tenor, ya, dan context of culture atau disebut dengan genre. Jadi sekarang kita masih di tag internal, yaitu tentang teks.
nanti menuju ke konteksnya. Jadi apa mata kuliah ini fokusnya? Jadi discourse analysis, view, text, and context as the two kinds of information that contribute to the communicative content of an utterance. Jadi dalam arti kita belajar bahasa itu tidak hanya teks, tapi belajar konteks. Maka ada mata kuliah discourse analysis yang maknanya ini perpaduan antara kajian teks and konteks. Ya. Jadi discourse analysis itu text and konteks. Nah ini beberapa pendapat, ya. Nanti ada pendapat Kanlin misalnya. Jadi apa itu discourse? Jadi discourse itu language in use. Jadi bahasa yang digunakan di sehari-hari, gitu ya. Di mana di sini ada proses which is socially situated. Jadi tempatnya ada di lingkungan kita. Jadi kita belajar discourse itu belajar bahasa di dalam penerapannya di masyarakat, begitu ya. Jadi discourse analysis itu menganalisis bagaimana bahasa digunakan di masyarakat. Karena di masyarakat itu suatu kumpulan yang kompleks, tentunya nanti multidisiplin, ya. Jadi discourse itu multidisiplin, discourse analysis itu multidisiplin, ya. Apa itu? Misalnya ada poetics, semiotics, ini bidang-bidang ilmu yang bisa digunakan discourse analysis. Psikologi, sosiologi, antropologi, history, and communication research. Termasuk di dalamnya bahasa. Jadi nanti bisa kemana-mana ya. Jadi jangan aneh nanti ada di linguistik, tiba-tiba pindah ke psikologi, dan sosiologi, antropologi, kemanapun. Jadi discourse ini movable, ya, fluid. Jadi mengalir. Itu tentang bedanya text dengan discourse ya. Nah ini beberapa konsep ya, mungkin agak berat bagi mahasiswa semester 4, tapi jangan menyerah ya, terus diulang nanti akan paham. Jadi ada the basic tenets. Tenet itu semacam idea, ya, ide-ide dasar. Bagaimana yang dimaksud discourse analysis. Jadi yang pertama, language only exists in use and communication. Jadi bahasa itu adanya di penerapan, diterapkan dalam komunikasi. Kedua, language use is necessarily social. Jadi bahasa itu adalah produk sosial. Makanya ada context of culture. Culture itu budaya kan. Jadi budaya itu sosial. Genre itu produk sosial ya. Ada naratif, deskriptif, ya, explanation, dan lain-lain. Kemudian yang C, language is not autonomous. Jadi language itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Jadi pasti ada kaitan dengan yang lainnya, yang terutama adalah sosial, kognitif, fenomena. Ya. Kognitif itu brain, ya, brain, otak, ya. Cognition, pengetahuan. Yang berikutnya, the description of language must account atau answer, menjawab for the real facts of language itself. Ya. Jadi waktu kita menjelaskan bahasa, misalnya menganalisis suatu teks, itu menjawab fakta-fakta tentang bahasa itu sendiri. Jadi membicarakan bahasa, menggunakan bahasa, namanya nama lainnya meta language. Ya. Meta language. Dengan meta language inilah manusia menjadi cerdas, ya, menjadi cerdas dan berwawasan. Kemudian yang I, linguistic structure. Jadi bahasa itu memang harus ada strukturnya, walaupun itu bukan satu-satunya tujuan. Struktur itu pasti ada, melekat di bahasa. Tapi akhirnya kepada bagaimana maknanya, function and meaning-nya, itu yang penting. Jadi form, function, meaning. Ya. Untuk pemula itu function, form, meaning. Untuk tingkat lanjut nanti choice, pilihan. Jadi kenapa Anda memilih kata ini? Nah itu choice. Itu tingkat lanjutnya. Yang terakhir, language is natural and necessarily fake and inaccurate. Ya. Therefore prediction can only be probabilistic. Jadi bahasa itu alami, kemudian juga kadang-kadang semu, gitu ya, palsu, semu.
Dan kadang-kadang tidak akurat. Jadi semua serba mungkin. Serba mungkin. Sehingga perlu ada analisis. Sudah dianalisis itu belum tentu benar. Itulah bahasa ya. Tapi mendekati kebenaran. Tidak ada yang mutlak di dunia itu. Itu beberapa konsep ya. Jadi ini kita belajar konsep dulu sedikit ya, karena ini penting. Konsep itu penting ya. Nanti kalau kita membuat skripsi kita butuh konsep-konsep. Kalau tidak kita mati kutu ya, tidak bergerak. Maka nih kalau ada Pandik, nah nanti catat gitu ya, baca gitu Pandik. Slamberg baca. Ya. Jadi intinya begitu. Jadi bahasa itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi teks is only connected with konteks. Jadi ada one konteks. Discourse analysis itu berhubungan dengan language use in social context. Ya. Bisa juga dengan dalam dialog between speakers. Ya. Maka bisa juga spoken, bisa written, visual, ya. Multimodal, gabungan. Gitu. Ada pertanyaan nggak di konsep-konsep? Iya, Abah. Sama. Ya, bisa dipahami konsep-konsep. Nanti baca lagi ya. Ya, ini kayaknya kudu dibaca berulang-ulang sih. Berulang-ulang, betul. Ini perlu, yang namanya konsep tuh nggak bisa sekali ya, karena dia abstrak. Kalau konkret kan bisa dilihat langsung, kita bahasa indera kita langsung nangkap. Nah, kalau konsep ini betul-betul yang main brain, otak kita. Nah itu perlu latihan. Jadi jangan kecil hati ya kalau tidak paham gitu, karena perlu berkali-kali. Termasuk SFL itu, SFL itu perlu puluhan tahun nih sampai bisa paham context of culture, context of situation. Nah sering-sering menganalisis itu menambah paham. Ya. Nah sekarang conjunctive cohesion. The cohesive pattern of conjunction or conjunction relation refers to how the writer. Jadi ini kenapa kita mempelajari conjunctive cohesion? Karena kita nanti mau jadi penulis. Ya. The writer creates and expresses logical relationship between the part of the text. Bagaimana menempel-nempelkan ide di dalam suatu teks menjadi enak dibaca, menjadi mudah dipahami. Nah itu dibutuhkanlah conjunctive cohesion. Itu gunanya belajar itu. Nanti kalau sudah paham conjunctive cohesion kita enak merangkai kata, merangkai ide gitu ya, mengalir dan mudah dipahami orang lain. Di conjunctive cohesion aids to the texture of the text. Texture ya. Tadi itu ada teks, ada texture. Kemudian helping to create that semantic unity that characterizes unproblematic text. Jadi dengan menggunakan conjunctive cohesion kita nanti tidak akan bermasalah tulisannya. Teksnya menjadi mudah dipahami. Gitu. Meaningful. Gitu. Kalau tidak menggunakan conjunctive cohesion, itu tidak enak dibaca dan tidak paham orang. Kasihan orang yang membaca tulisan kita tidak paham. Kemudian how many type of conjunctive relation? Nah ini, jadi ada pendapat dari Halliday dan Matheson. Cukup 3 katanya. First, elaboration. 2, extension. 3, enhancement. Enhancement. Ya. Elaborasi, ekstensi, enhancement. Ya. Pengembangan. Elaborasi, di-extend itu dikembangkan, lebih dikembangkan. Jadi dari sekian ratus itu ternyata ada 3 aja nanti klasifikasinya ya, elaboration, extension, enhancement. Nah kita pelajari satu-satu. Cohesion atau conjunctive relations atau conjunctive connection. Ini namanya banyak. Atau disebut juga discourse markers. Discourse markers. Markers ya. Mark itu tanda, penanda. Discourse wacana. Jadi penanda wacana. Nah, jadi bila mana diterapkan conjunctive relation di suatu teks, maka kita konjunktifnya saja.
belum baca teksnya. Itu kemudahan yang diperoleh kalau kita memahami conjunctive relation. Elaboration. Apa itu? Elaboration is a relationship of restatement or clarification by which one sentence presented as a resaying or representation of previous sentence. Nah, itu elaboration. Jadi antara hubungan ya klarifikasi dari kalimat yang sudah ditampilkan kemudian dimantapkan lagi, dikatakan kembali gitu. Ya. Itu adalah elaboration. Berarti kayak itu sih Pak, maaf potong sebentar. Jadi kayak apa kalimat kedua itu kayak sudah di kalimat pertama sebelumnya ya? Iya betul, itu namanya elaboration. Nah nanti ada konjunktifnya apa saja nanti gitu ya. Dijelaskan lagi, conjunctive cohesion adds menambah betul to the texture of text, helping create that semantic unity characteristic and problematic. Jadi supaya tidak, nah, tadi sekarang kita yang pertama, nah, apa saja? Yaitu in other words, nah itu termasuk elaboration. Kita mengatakan misalnya language misalnya bahasa adalah apa misalnya? Bahasa adalah instrumen untuk berbicara misalnya. Alat untuk berbicara atau berkomunikasi. Alat untuk menyampaikan misalnya ide, ya, untuk berkomunikasi dengan orang lain, kemudian untuk misalnya apa lagi? Untuk kalau untuk kita mau menangkap informasi. Ya. Jadi language is a tool to misalnya express, to convey, misalnya feeling, communicate. Feeling itu perasaan, misalnya idea, experience, pengalaman. Ya. In other words, nah itu menambahkan bahwa bahasa adalah gitu, yang tadi. Gitu. That is to say sama I mean to say. Jadi kalau I mean itu maksudnya I mean to say. Kalau that is, itu maksudnya that is to say. Bisa juga langsung for example, nah itu. For instance, does, nah ini. To illustrate, berarti kan sama dengan contohnya, kan, ilustrasinya adalah to be more precise. Nah, misalnya yang pertama belum fokus, nah, langsung dikatakan lagi to be more precise. Nah, lanjutkan aja. Bisa juga actually as a matter of fact in facts, nah, gitu. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata ini itu maksudnya sedang mengelaborasi, ya, atau menekankan kembali kalimat yang sudah kita katakan sebelumnya. Adalah alat-alatnya. Ini yang disebut dengan elaboration tools. Contoh, as Halliday 2008 mentions, there are a variety of factors contributing to the complexity of text. Jadi seperti yang dikatakan Halliday, ada bermacam-macam faktor yang berkontribusi terhadap kompleksitas dari sebuah teks atau kerumitan dari sebuah teks. Kenapa sebuah teks itu rumit? Itu ada banyak faktor. For example, nah jadi kan menjelaskan apa sebabnya banyak faktor yang menyebabkan teks itu rumit gitu. Nah ini, while linguistic complexity can be measured in the number of words in a sentence, clause, and the number of verbs in passive voice sentence lengths. Ya. Jadi ini, jadi ada passive voice, ada sentence, ada clause, ada active voice, ya, ada tenses, itu menyebabkan bahasa itu rumit. It can also be measured by the markedness status of clause types. For instance, subordination, negation are considered structurally more complex than coordination and affirmation respectively.
Jadi for example, for instance ini menjelaskan sebelumnya, ya. Jadi perlu nih kita punya bekal-bekal untuk mengelaborasi. Jadi jangan satu, misalnya divariasikan ya. Kadang-kadang in other words, kadang-kadang that is boleh, I mean, misalnya, for example, dan lain-lain ya. Ini sebagai contoh. Masih ada yang lainnya nanti. Paham ya? Elaborasi itu seperti itu. Sehingga teks kita itu enak gitu dibacanya, hidup gitu ya. Enak sekali gitu. Dan lebih saintifik ya, lebih ilmiah gitu. Misalnya grammatical intricacy, ada istilah lagi nih. Jadi grammatical intricacy ya, refers to how lexical items. Nah, ada istilah lagi lexical item ya. Kemarin sudah tahu nih lexical. Are scattered in string of clauses in clause complex. As a result, nah, ini disebut dengan causal ya nanti. Bla bla bla, kemudian in other words, nah jadi menekankan kembali khawatir pembaca kita tidak paham nih, diuraikan lagi dengan bahasa yang lebih ramah gitu ya, lebih mudah dipahami. Jadi selalu ada conjunctive cohesion di sini ya. Tapi nanti masuknya bisa ke elaboration, bisa ke extension, bisa ke enhancement. Ada 3 ya. Nah ini kegunaan-kegunaannya nanti ya. Saat kita menganalisis ini butuh. Enak sekali beda dengan tanpa adanya konjunktif ya, dengan yang menggunakan konjunktif. Paham ya tentang elaboration itu contohnya ya. Dan definisinya. Itu yang pertama ya. Kemudian kedua ya, extension. What is it? Extension is relationship of either additions. Jadi baik menambahkan ya, misalnya one sentence add to the meanings made in another, or variation. Jadi one sentence changes the meanings of another. Misalnya dengan mengkontraskan, dengan mengkualifikasikan. Jadi kalau tadi adalah menekankan kembali kalimat sebelumnya. Kalau ini bisa 2 hal, bisa menambahkan, bisa yang lain selain menambahkan, misalnya mengkontraskan ya. Nah, apa saja itu? Extension itu misalnya and, also, moreover, in addition, no, but, yet, atau yang disingkat PANBOIS ya. Ya. Ada juga ditambahannya on the other hand, nah gitu. Suka ada kan begitu. One hand, in one hand, nanti cerita baru nanti yang satu lagi on the other hand, nah berarti yang satu lagi gitu beda. However, nah ini yang paling sering digunakan. On the contrary, instead, bisa juga instead. Apart from that, except for that, alternatively. Jadi kalau Anda menggunakan ini, sedang extension, ya, sedang menambahkan atau bahkan sebaliknya, mengkontraskan melalui klarifikasi, ya, atau mengganti satu makna dengan makna lain, atau menambahkan, boleh. Ya. Yang menambahkan itu tentunya yang and, also, moreover, in addition, ya, furthermore, itu menambahkan. Kalau yang kontras tentunya instead, gitu ya. Yang however ini nanti ada nama lain concession, ya, nama lain. Nah, misalnya, the spread of English as an international language, EIL, has led to increasing enthusiasm for English learning in countries where English is sociopolitically seen as foreign language in South Asian context as China, Indonesia, Korea, Saudi Arabia, and Japan. Ya. Ini pendapat orangnya. Chow, sama yang lain-lain. Ya. In addition, nah ini menambahkan gitu. Boleh diganti moreover, additionally, boleh ya. Additionally itu sama itu. Furthermore sama ya. Jadi menambahkan yang sebelumnya begitu.
Kalau tidak pakai ini, pembaca bingung. Ini yang they use sampai berikutnya itu apa ini, gitu kan? Tapi kalau ada petunjuk, in addition, menambahkan dari the spread of English dan seterusnya, gitu ya. Itu extension. Kemudian yang lain bisa juga the use of English has changed drastically over time due to its unprecedented spread globally. Jadi bahasa Inggris sudah berubah secara drastis dari tahun ke tahun ya, secara global. However, nah ini mengkontraskan. A number of people still believe in the existence of one fixed native English model. Masih aja yang percaya bahasa itu milik satu orang, yaitu disebut native speaker gitu misalnya. It is worth now noting that in density analysis, the distinction between lexical item and grammatical item are crucial. However, jadi however bisa beberapa kali digunakan. Ya, seperti itu extension. Terus as Jenkins point out, English as a native language advocates exert influence upon those practices in much as they bla bla bla. On the other hand, nah ini jadi menambahkan yang pendapat sebelumnya. Ini penting. Jadi kadang-kadang kalau kita mengirim ke suatu jurnal, si editor itu kalau menemui kata-kata kita sulit, itu diminta diganti menjadi lebih mudah. Kalau kita merasa ini penting, tidak perlu diganti, cukup ditambahkan on the other hand. Nah, berarti makna yang maksud dari yang sebelumnya yang menurut editor ini terlalu sulit. Nanti membuat pembaca jadi malas baca. Pakailah on the other hand. Jadi kata-kata sepanjang ini dengan pendeknya adalah seperti ini, begitu. Itu extension. Yang ketiga, enhancement. Enhance ya, dari kata enhance ini bentuk nounnya enhancement. Jadi apakan ditingkatkan lagi. Ya. Enhancement refers to ways, ini cara-cara by which one sentence can develop, berarti mengembangkan, on the meaning of another, ya. In terms of dimension such as bisa times, time itu tempo, temporal, comparison perbandingan, cause sebab akibat, condition or concession. Concession itu yang sebaliknya itu however, nah itu disebut juga concession. Jadi however di samping punya makna extension juga nanti mempunyai makna enhancement, ya. Contoh misalnya then, next, afterwards. Nah ini enak nih kalau suatu tag ada kata-kata ini, conjunctive seperti ini. Just then, at the same time, before that, soon, after a while, meanwhile, while, misalnya all that time, until then, up to that point, now, gitu. Misalnya at the same time, the need for English as a means of prosperity was not questioned, but wholehearted acceptance was restrained. Afterward, we display dan sebagainya. Ya. Ini paling banyak nih, karena ada time, comparison, cause, condition, concession. Ya. Ini yang umum seperti ini. Nanti ada lagi yang seperti ini. Komparatif. Misalnya, likewise, similarly, sama nih, in a different way. Misalnya, preparing teacher to become reflective practitioner, it's a frequently articulated goal in teacher education and CPD, ya. Continuous Professional Development. Likewise, jadi maksudnya itu sama, gitu. Likewise itu mirip. Mirip, nah, jadi kalau bahasa Indonesia mirip dengan ini. Gitu ya. Kalau kausal misalnya yang tadi itu, therefore. It must, therefore, nah ini kausal namanya. Instead, nah berarti ini pengembangan extensionnya. Consequently, nah ini causal. Jadi causal itu banyak sekali. Bisa therefore, ya, bisa consequently, bisa hence, bisa juga in consequence, as a result, on account of this, for that reason, for that purpose, with this in view, misalnya, with this in mind. Gitu.
Jadi ini semacam kosakata yang wajib dipunyai oleh semua orang yang ingin menulis ya. Jadi tanpa punya kosakata ini kerepotan kita. Tulisannya itu lucu gitu, nanti kaku dan sulit dipahami orang. As result, jadi selalu digunakan ya di setiap karya-karya ilmiah itu selalu ada konjunktif. While, ya, therefore selalu ada. Terus yang concession juga although misalnya, yet, still, though, despite this, however, even so, all the same, nevertheless, selalu ada. Nah ini yang belum store ya kemarin ya. Itu tiga konjunktif ya. Cohesion ya. Ada pertanyaan? Tiga hal ini. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Silakan, bertanya dulu ya. Pokoknya itu wajib dikuasai. Ya. Terutama yang akan menulis skripsi nanti sebentar lagi. Jadi jangan mendadak. Terus ya, sedikit-sedikit. Elaboration, extension, enhancement. Enhancement itu tiga hal. Saya kalau teman-teman nggak ada yang nanya, saya deh Abah yang nanya. Ini ya, silakan. Extension itu berarti bisa untuk memberikan makna yang kontras ya, atau mungkin yang berlawanan dengan kalimat sebelumnya, benar atau enggak, Bah? Yang bukan kayak yang extension. Karena kan tadi kalau however itu kan biasanya conjunctionnya digunakan untuk kalimat yang kalimat setelah however itu kan biasanya bertentangan maknanya dengan kalimat yang sebelumnya. Itu benar atau enggak, Bah? Iya betul. Jadi extension itu baik menambahkan, either addition or variation. Jadi variation itu tidak selalu menambahkan. Misalnya mengkontraskan. Kalau mengkontraskan tentunya menggunakan however atau on the contrary. Tapi ini masuk koridor extension ya, bukan enhancement. Nah, enhancement menggunakan juga however, tapi di situ lebih kepada concession namanya. Concession itu, namun demikian kalau bahasa Indonesia, walaupun, nah seperti itu namanya concession. Itu masuk ke enhancement kalau concession. Kalau yang concessionnya. Ya, walaupun sama-sama however ya. Jadi however bisa di extension, bisa di enhancement. Ya. Sama dengan although gitu ya. Nevertheless, but yet, still, though, gitu. Even though, itu sama. Despite. Jadi banyak variasinya. Ya, bedanya enhancement dengan elaboration. Kalau elaboration kan memberikan penekanan makna atau penekanan topik dengan dari kalimat sebelumnya. Kalau enhancement itu kalimat sebelumnya, ya. Kalau enhancement itu kayak mengembangkan kalimat sebelumnya dengan dengan topik yang sama, cuman yang belum terbahas sebelumnya gitu ya, Bah ya. Jadi ditambahkan yang berkaitan. Iya, betul. Mengembangkan lagi. Iya. Sehingga tulisan kita jadi panjang gitu. Kalau tidak kan kita mikir apa lagi nih, nggak suka deadlock. Nah itu biasanya kurang alat. Alatnya itu conjunctive cohesion. Gitu. Berarti nanti jadi untuk menambah lagi, jadi lebih luas lagi ya. Tulisan Rohan misalnya, Rohan misalnya ingin tulisannya itu berkembang gitu. Nah kalau tidak punya alat ini tidak bisa. Iya. Jadi gunakan alat-alat enhancement conjunctive cohesion, yaitu bisa dengan time, bisa membandingkan comparison, bisa sebab akibat, bisa menolak concession. Ya konsesi itu yang tadi ya however misalnya. Yang ini nih. Even so all the time, ya, yet, still gitu. Though bisa juga, although sama. Lebih banyak. Kalau ada concession, ini berarti bertolak belakang. Jadi kita nggak usah baca semua, kita tahu ini ada yang akan dikontraskan. Ya, satu klausa dengan klausa induknya ini bertolak belakang. Dengan adanya kehadiran concessive relation, begitu. Nah itu yang membuat kita jadi lebih cepat memahami suatu teks tanpa membaca semua.
Jadi cukup mempelajari konsesi Conjunction-nya. relation atau ya konjunktif cohesion-nya. Baik elaboration, extension, dan enhancement. Enhancement ya. Oke itu ya. Nah ini kan belum ada store ya, karena kekurangan alat ini. Kekurangan alat ini kan. Abah maaf. Iya. Iya benar sih. Iya kurang alat. Kan tadinya menganalisa dua teori ini ya. Dua teori ini menggunakan conjunctive cohesion yang tadi yang kita pelajari. Boleh menggunakan elaboration, boleh extension, boleh enhancement ya. Nah, cara menganalisisnya kita baca satu-satu pertama ya. Ini dua teori belajar. Jadi kalau kita belajar menganalisis, jadi ilmu kita bertambah. Nanti kita mencari referensi kan? Iya. Munculnya ide-ide ini kita baca dulu. Apa sih teori kognitif developmental itu dari Jean Piaget itu apa? Yang pertama, to understand is to invent. Kita pahami. Jadi untuk memiliki suatu pengetahuan itu harus melakukan eksplorasi, invent. Invent itu kan menemukan. Tapi kalau socio-cultural itu understanding itu pengetahuan ya, knowledge itu sama juga kognitif. Is social in origin. Jadi itu adanya dari gaul gitu, bergaul. Itu dua hal yang membedakan ini antara Jean Piaget dengan Lev Vygotsky tentang makna mendapatkan ilmu atau mendapatkan pengetahuan. Baru kita bahas lagi yang lain misalnya. Learning is solitary activity. Jadi menurut Jean Piaget, belajar itu kegiatan individu. Nggak perlu gaul gitu, nggak perlu dalam kelompok. Tapi sebaliknya, kalau Vygotsky, learning itu kegiatan sosial. Jadi kita kalau mau pintar harus ikut komunitas. Komunitas yang sesuai dengan bidang yang mau kita kuasai. Kemudian ketiga, Jean Piaget, development is driven by conflict between stages. Jadi artinya, ini saya juga hasil baca, nggak menebak-nebak seperti dukun ya. Jadi dari hasil baca, artinya ini adalah perkembangan pengetahuan kita yang ada di otak kita itu didapat dari tahapan-tahapan. Misalnya, nggak langsung ya Pak? Tidak langsung. Misalnya hari ini mahasiswa dapat lagi pengetahuan tentang conjunctive cohesion, walaupun sebelumnya sudah tahu itu sebenarnya di SMA mah conjunction gitu. Tapi ternyata ada nama lagi, ternyata dibagi 3 misalnya. 1 elaboration, 2 extension, 3 enhancement. Nah itu adalah baru masuk, belum tentu dipahami itu, masuk ke otak kita. Nanti ada proses lagi itu. Jadi itu namanya proses akomodasi. Dicocokkan dengan yang ada di otak kita. Jadi tahap ketiga baru ada kesetimbangan, equilibrium. Nah itu yang disebut dengan stages. Jadi kalau baca lagi nanti Jean Piaget seperti itu. Jadi kita bisa pintar itu melalui 3 tahap. Melalui dapat awal, informasi awal, kemudian dicocokkan dengan yang ada di otak kita. Nanti kadang-kadang kita menolak, ya. Kalau menolak nggak paham. Makanya harus mengosongkan ya. Kalau dapat ilmu itu kosongkan dulu otak kita, jangan sombong. Gitu. Terima aja dulu. Iya, betul. Nanti kalau kita kosongkan, kita terima, jadi pengetahuan baru. Kalau kita tolak, ya sudah, tidak akan dapat ilmu itu. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu, kalau Ustadz bertanya itu biasanya santrinya itu menjawab tidak tahu. Nah, itu ya. Wallahu alam. Kalau menjawab tahu itu tidak dapat ilmu. Jadi hanya yang diucapkan santri itu paling dapat ujian. Bagus. Tapi kalau bilang tidak tahu, nanti si guru itu yang akan menjelaskan. Gitu ya. Kemudian development is universal. Jadi pertambahan ilmu itu sama, kata Piaget itu di seluruh dunia sama. Tahapannya sama. Tidak peduli di mana ada, di negara mana adanya si pembelajar itu.
Kemudian anak-anak memperoleh pengetahuan melalui eksplorasi sendiri. Jadi mengeksplorasi lingkungan. Kemudian perkembangan itu mendahului belajar. Otaknya cerdas dulu baru disebut belajar. Kemudian thought, pikiran-pikiran itu, thought itu bisa juga pengetahuan juga memacu kepada bahasa. Apa di sini? Drive itu jadi menunjukkan kepada bahasa. Jadi pikiran kita menunjukkan kepada bahasa. Kemudian inner speech, inner itu di dalam kita, become social speech. Jadi artinya kita belajar dulu pribadi, nanti baru tampil gitu di lingkungan. Karena di cognitive developmental learning is solitary, soliter itu sendiri, soliter. Nah, Vygotsky, nah ini ada yang sama ada yang tidak. Misalnya tentang belajar, ini beda. Kalau Vygotsky belajar itu kegiatan sosial. Disebut belajar kalau kita ikut komunitas. Tidak bisa soliter. Ya. Oh, tidak bisa. Terus tentang perkembangan. Tidak bisa otodidak. Ya. Tidak menurut dia itu ya, Pak. Tambah ya. Sebetulnya sih bisa ya. Iya. Tapi kan tidak bisa kepada semua orang. Ada orang yang jenius itu belajar sendiri udah cukup. Tapi itu dari 1000 berapa? Ini melihat secara umum nih. Jadi menurut Vygotsky secara umum ya, pasti ada aja orang-orang istimewa ya. Orang-orang yang bahkan tidak sekolah seperti tidak ke luar negeri ya. Seperti Gus Baha itu luar biasa itu. Keilmuannya ya, Gus Baha itu. Ceramahnya. Tapi misalnya Adi Hidayat, Abdul Somad itu kan belajar ke luar negeri ya. Ada ke Libya, ada ke Mesir. Tapi seperti Gus Baha itu orangnya berapa? Mungkin dari 200 juta itu mungkin 1-2 itu. Yang tidak perlu ke luar negeri tapi keilmuannya itu luar biasa. Selevel wali. Nah, ini secara umum nih maksudnya. Jadi learning social activity. Kalau belajar itu harus dalam komunitas. Bukan berarti tidak ada yang tidak bisa sendiri. Tidak berarti begitu. Kemudian development, ya perkembangan itu suatu input yang datang dari orang lain. Jadi kita berkembang itu kalau kita mendapat bimbingan, gitu, mendapat saran-saran, nasihat dari orang lain. Jadi itu baru bisa menjadi pengetahuan kita bertambah. Kemudian development is not universal. Jadi perkembangan pengetahuan seseorang, keterampilan seseorang itu tidak sama di seluruh dunia, tapi bergantung kepada lingkungan sosial dan lingkungan budayanya. Ya. Kalau menurut si Piaget sih sama, ya. Di dunia sama. Kalau Vygotsky tidak sama. Kemudian children work with others. Jadi anak-anak itu belajar dengan orang lain supaya meningkat pengetahuannya. Ya. Nanti ini dikenal dengan namanya scaffolding. Scaffolding atau nanti ada pendapat dari Vygotsky yang lain yaitu ZPD. Zone of Proximal Development, ZPD. Nanti ada hubungan ke sana. Kemudian learning precedes development. Jadi belajar dulu baru bertambah pengetahuan kita. Kalau si Piaget, otak kita pintar dulu baru bisa belajar. Ya, kalau Vygotsky sebaliknya, kita belajar dulu dalam kelompok baru berkembang pengetahuan kita gitu. Kemudian menurut Vygotsky justru bahasa yang bisa memajukan pola pikir. Ya, pola pikir kita. Kalau si Piaget, pola pikir itu. Pola pikir yang memajukan bahasa. Iya, betul. Yang terakhir, social speed become inner speed. Jadi kita bersosial, nanti baru menjadikan pengetahuan secara individu. Gitu. Nah, ini bagaimana caranya disajikan dalam bentuk analisis, gitu kan? Iya. Nanti kita belajar dulu. Nah, itu kan perlu yang tadi alat tadi. Walaupun sudah punya alat tadi, kita harus baca. Makanya saya sengaja supaya mahasiswa itu cari gitu. Cari materi tentang cognitive developmental, kemudian social culture. Nanti ada lagi connectism, ada behaviorism. Itu yang utama ya di dunia pendidikan itu. 4 hal itu yang perlu dikuasai gitu. Karena kita berkuliah di pendidikan. Oke, nah ini baru kita buat, kalau sudah paham ya,
dibuat persamaannya di sini, perbedaannya gitu. Yang sama di dalam di tengah ini persamaan. Nah, ini persamaannya. Nah, hasilnya sekarang ya. Ini Bapak ajarkan dulu ya, nanti yang lain mahasiswa. Analisis perbedaannya dulu. Jadi ini petunjuk saja. Analyze the differences between the two theories of learning. Bagaimana cognitive development, bagaimana social cultural theory. Jadi boleh dimulai dengan perbedaan. Ya. Nah, gunakanlah ini. The two theories of learning, yaitu cognitive developmental view and social cultural view, indicates their differences. Nah, jadi kita nyatakan dulu perbedaannya. Kemudian dengan rhetorical. How does, misalnya, Vygotsky social cultural theory differ from Piaget theory of cognitive development? Nah, ini namanya rhetorical move, ya, rhetorical move. Supaya orang lain tuh penasaran, oh dimulai dengan kata tanya, ini bagus nih. Jadi kata tanya, ini bisa disebut apa tadi? Rhetorical move. Dari yang conjunctive present disebut apa ini? Walaupun tidak ada gitu. Tapi sebetulnya ini apa gitu? Dari conjunctive question ya, Bah. Ya, masuk ke mana? Apakah elaboration atau extension atau enhancement? Ini kayaknya enhancement. Dari mana taunya? Karena di kalimat kedua ini dia kan di kalimat pertama itu menjelaskan bahwasannya ada dua teori belajar, yaitu cognitive developmental dengan secondary view. Ya, ada perbedaan di antara dua teori belajar. Ya, lalu kalimat teori belajar. Nah, di kalimat kedua ini dikembangkan lagi. Nah, apa sih yang membedakan dari teorinya? Kalau ditambahkan apa di sini, Ron? Konjunktif apa yang cocok? Ya? Kalau enhancement tadi kan, enhancement. Oh, bisa ya, Bah ya? So bisa nggak sih, Bah? Kayaknya bisa deh. Gimana? So dari fanboys. So how does Vygotsky social cultural theory differ from Piaget theory of cognitive development? Nah, kayak gitu tuh. Berarti so itu apa tadi? Di antara tiga tadi itu? Elaboration, extension. Enhancement. Kan di kalimat pertama tentang indikasi adanya perbedaan antara kedua teori. Kalimat berikutnya apa? Coba dibaca dulu. Kalau kalimatnya, how does Vygotsky socio-cultural theory differ from Piaget's theory of cognitive development? Jadi bagaimana sih bagaimana berbeda dengan teori cognitive development dari Piaget gitu. Jadi kan itu yang kedua. Yang pertama apa? Yang pertama kan ada dua teori belajar, yaitu teori kognitif developmental dan sosial kultural antara mereka. Yang kedua perbedaan, berarti sama. Berarti sama, cuman karena itu dua itu memiliki makna yang sama, berarti kan kalimat kedua itu mengembangkan makna kalimat yang pertama, makanya termasuk dalam enhancement. Benar nggak, Pak? Pendapat lain gimana, Mas? Coba pendapat mahasiswa lain coba. Yuk, misalnya gimana teman-teman? Coba. Menurut silakan. Siti siapa ya, Abah? Ini kalimat kedua ini apa nih? Apakah Siti Hafsah ya? Tapi ini juga bisa, extension tapi yang edition, bukan yang buat variasi lain gitu. Coba gimana teman-teman? Apa ada yang punya pendapat lain? Tadi Siti siapa ya, Pak ya? Di sini yang namanya Siti. Namanya Siti ada 3. Siti Hafsah dulu. Teh Hafsah, gimana Teh Hafsah? Pendapat Siti Hafsah. Yang poin kedua ya. Kalimat kedua ini dengan kalimat pertama ini apa nih? Menambahkan atau mengkontraskan atau concession gitu ya, tadi itu yang tiga hal itu ya. Apa comparison, membandingkan?
atau bahkan elaborasi. Kalau elaborasi, ingat lagi tadi makna elaborasi itu apa. Arti elaborasi itu apa. Kayaknya masuknya ke yang extension ya. In Kenapa addition. alasannya ini extension kalimat kedua? Kalimat kedua menambah atau mengembangkan kalimat yang pertama. Kalau Kalimat pertama mengembangkan itu biasanya berbeda ya. Oh. Misal yang mengembangkan itu misalnya ya. Context of situation consists of three notion misalnya. Feel, terus tenor and mode. Nah, kemudian ditambahkan lagi misalnya gimana? Kenapa, Bang? Misalnya konteks of situasi itu terdiri dari 3 ide. 1 ide feel, 2 tenor, 3 mode. Kemudian mau di enhancement gimana? Pakai bahasa Indonesia. Apa sih tadi, Bah? Maaf, Bah. Ya, kita fokus ke sini dulu ya. Jadi di sini kan yang kalimat pertama kan 2 teori belajar, yaitu 1 cognitive development dan social cultural, itu mengindikasikan ada perbedaan ya. Bagaimana perbedaan? Nah, kan masih perbedaan juga. Bagaimana perbedaan antara Vygotsky teori dan Piaget teori? Edition sih, kayaknya Pak ya, lebih ke edition. Iya, edition. Iya. Jadi itu elaboration. Maka di sini yang cocok apa kalau mau ditambahkan dengan konjunktif? Boleh, tidak pun boleh, tapi maknanya di sini elaborasi gitu. Ya, jadi tidak menambahkan bukan berarti ini tidak termasuk yang 3 tadi, tetap masuk, tapi karena ke pengalaman dari si penulis ini tidak perlu menambahkan, tapi di sini maknanya jadi tetap enak gitu. Maknanya tetap akan tahu ini adalah elaborasi karena maknanya sama di sini membahas perbedaan, di sini dalam bentuk kata tanya, kalau sini kan dalam bentuk pernyataan ya. Kalau di SFL itu ini deklaratif, kalau ini interrogatif. Tapi maknanya dua-duanya tentang perbedaan kedua teori ini, gitu ya. Itu langkah pertama boleh begini. Ini gaya ya. Kemudian baru gunakan temporal sequences. Temporal yang tadi itu apa? Masuk ke mana temporal sequences itu? Apakah elaboration, ya? apakah extension, iya, apakah elaborasi, atau extension, enhancement? apakah enhancement? Nah, yang mana? Temporal. Temporal itu time ya. Tempo itu kan time, waktu. Enhancement. Ya, betul. Enhancement pasti. Karena kita mau berkembang tulisannya. Kalau tidak kan deadlock ya. Stuck ya. Kita tambahlah plus. Nah ini di pemancing nih. Plus. Nah gitu. Baru kita setelah paham ya. Vygotsky place a greater emphasis on how social factor. Kan dari tadi juga sudah jelas Vygotsky itu lebih kepada sosial. Kan? Belajar itu di sosial. Yeah. Nah, di sini artinya dengan bahasa kita sendiri di sini dinyatakan begini. First, pertama, Vygotsky place dia pokoknya gitu menekankan kepada bagaimana faktor sosial mempengaruhi perkembangan gitu kan tadi begitu. Or Vygotsky stress ya, the essential role that social interaction play in cognitive development. Sama itu. Karena sama jadi or ya. Kan atau itu kan alternatif. While, nah kalau while gimana? Untuk apa gunanya while itu? While itu enhancement atau elaboration atau extension while? Extension, Bah. Enhancement. Oh, enhancement juga ya? Oh, alah. Iya. Iya. While itu ya. Bisa juga mengkontraskan. Jadi kita jangan kaku. Yang mengkontraskan itu di mana adanya?
di extension. Extension. Di extension. Nah, bisa juga extension. Iya, boleh dua-duanya. Berarti nggak salah ya, Pak ya, kalau Bisa itu extension enhancement, ya? nggak salah, karena kan bisa menambahkan, bisa juga mengkontraskan gitu kan. Iya, betul. Sementara Piaget teori gitu menekankan bagaimana interaksi anak dalam mengeksplorasi lingkungan. Gitu. Kalau Vygotsky tadi, bagaimana interaksi sosial berperan penting dalam perkembangan pengetahuan kita, gitu ya, pengetahuan si anak. Nah ini sebenarnya temporal sequences. Plus, kemudian dikontraskan while, jadi kombinasi tidak selalu satu, bisa elaboration, bisa extension di dalam satu paragraf. Kedua, misalnya. Another important difference between the two theories is that, nah begitu. Jadi yang ini kan bisa diganti dengan apa ini? Yang another important differences between the two theories. Oh, in another hand boleh ya? Kalau in other hand itu mengontraskan, kalau ini kan. Iya, dari pendapat pertama kan ya, Pak ya? First. Satu, iya. Nah berarti berikutnya apa biasanya? Berarti bisa second ya, second. Iya, second gitu. While bisa Piaget next bisa kan? Ya. Iya bisa. Nah, jadi ini variasi berarti, ya. Jadi kedua, misalnya second atau perbedaan dari kedua teori ini yang lainnya adalah bahwa, nah gitu. Wah. Jadi habis itu is that ya. Hati-hati ketinggalan is that nih. Is that ini satu gaya. While, nah mengkontraskan lagi, kalau teori Piaget itu menyarankan bahwa perkembangan itu berlaku di seluruh dunia, secara umum. Kemudian koma, nah koma ini artinya mengulas kembali apa arti dari that development is largely universal. Vygotsky said that cognitive development can differ from different culture. Nah kalau di sini berarti di sini mengkontraskan, karena di sini Piaget itu berlaku umum, kalau Vygotsky tergantung di mana adanya pelajar itu tinggal gitu di ya cognitive development itu bergantung di mana si pembelajar itu tinggal. Misalnya kita belajar Australia akan berbeda dengan di Indonesia. Itu di Tapi situ negara-negara yang barat misalnya hampir sama, misalnya Inggris, Amerika, Australia itu hampir sama itu. Culture-nya hampir sama. Tapi di sebelum kata Vygotsky itu bisa ditambahkan konjungtif lagi nggak sih, Bah? Apa udah gitu aja abis koma langsung? Bisa ya, Bah ya? Kan ini antara anak kalimat dengan induk kalimat sebetulnya tuh. While bla bla bla, nah itu anak kalimat. Kemudian ini induk kalimatnya si Vygotsky said, ya gitu. Itu antara induk dan anak gitu. Atau subclause dengan main clause, boleh. Boleh juga diganti dengan yang lain. Pokoknya mengalir gitu. Intinya mengalir ya. Kemudian the course of development in Western culture. Nah ini contoh. Ini berarti for example apa itu tadi itu for example itu. Kalau ada for example itu apa tadi? Extension, enhancement, atau elaboration. Yang mana, Bah? Ini yang for mana, example nih. For example. Ini ada nih. For example. Oh, ini apa enhancement. Ya. Enhancement ya. Memberi contoh. Nanti di dalam contoh ada evidence, kita baca dulu karya si siapa yang 2009 yang hubungannya dengan topik ini gitu. Ini contoh aja ya. Dah, oke ya. Jadi first boleh ditambah while, boleh another important, boleh second, next, boleh. Terus nah, di analisis persamaannya. Tadi kan perbedaannya ya. Ini perbedaan. Terakhir persamaannya boleh. Nah, persamaannya. Because culture can vary so dramatically, Vygotsky's social culture theory suggests that both the cause and content of intellectual development are not as universal as Piaget believe. Ya. However, nah ini berarti persamaannya, karena di sini kan perbedaannya. However, berarti persamaannya. Vygotsky theory was very similar to Piaget assumption about how children learn. Ya.
But, nah ini perbedaannya lagi. Vygotsky plays more important of the social context of learning. Jadi maksudnya Vygotsky menekankan belajar itu harus dalam komunitas, jangan mandiri. Sedangkan teori Piaget, guru berperan dalam peran yang terbatas. Sedangkan Vygotsky teori menyatakan bahwa guru berperan sangat penting dalam pembelajaran. Begitu. Itu dari sini ya. Nah, dari gambar itu saja bisa jadi enak tadi ya. Tapi ditambah referensi ya. Ini kan poin-poin, ditambah baca referensi, jadi akhirnya seperti ini. Bagaimana? Enak nggak dibacanya? Enak, Bah. Nah, jadi ini yang diminta. Gambar tadi itu jadi seperti ini. Waduh. Berapa kata tuh? Nggak banyak kan? Tapi enak kan? Mantap tuh. Jadi dari sini kita jadi tahu, oh ada dua teori belajar ternyata yang penting ya. Pertama, cognitive development, kedua social cultural. Nah, poin-poinnya jadi tahu ya. Kalau cognitive development menekankan belajar itu tanggung jawab individu. Si pribadi itu kita sebagai individu mengeksplor dunia gitu, mengeksplor lingkungan. Kalau Vygotsky tidak, jadi kita belajar itu harus dalam kelompok. Makanya selalu ada bantuan dari guru, bantuan dari teman. Jadi kenapa ada diskusi kelompok? Itu dalam rangka teori Vygotsky sebetulnya. Bahwa belajar itu dalam kelompok. Tapi mahasiswa Aba di Stikes holistik itu menolak diskusi kelompok. Maunya individu. Itu harus dilayani oleh kita. Tidak boleh memaksa. Kenapa alasannya nih? Katanya banyak yang tidak bekerja gitu. Jadi maunya namanya saja. Nah, itu dihormati. Ada yang begitu. Jadi tidak mau diskusi kelompok nih, maunya malah individu. Nah itu demokrasi dalam belajar. Tapi sebenarnya kalau berfungsi ya kelompok itu masing-masing aktif gitu, itu beruntung dalam kelompok. Tapi kalau misalnya 4 orang yang kerjanya satu, nah itu pasti mengeluh yang satu. Oke ya. Jadi ini sebetulnya yang diminta itu kemarin ini. Ya, mungkin karena kemarin ya, ini ya, Bah. Ya. Mungkin karena kemarin itu kita ya mungkin salah kita juga sih ya, apa nggak mau apa searching gitu ya terkait tentang konjungtif ya. Jadinya kitanya sekarang kan ketika sudah belajar ya, insya Allah ya udah paham kan kayak gimana. Ya betul. Nah untuk tugasnya yang ini. Nah, ini sama persis dengan tadi, tapi ini tidak membandingkan, tapi mengembangkan makna dari zone of proximal development. Coba diperhatikan di sini ada berapa zone. Gambar ini nih, gambar ini. Ini kan tentang belajar. Ini masih Vygotsky ini. Ada 3. Ada 3. 1. What is noun? What is noun? Nah, ini apa? Nah, cari aja referensinya. Apa itu yang dimaksud what is noun? Kedua itu ya what is not noun apa? What is not noun ya, Abah ya? Kedua, coba ya mahasiswa lainnya perhatikan gambarnya. Kedua apa? Kalau yang pertama ini nih, what is noun? Ini dalam belajar itu kita, yang pertama di otak kita tuh what is noun? What I have understood, nah, gitu. What I have understood itu sama dengan what is noun. Apa sih yang sudah saya tahu? Nah, gitu. Ini tidak perlu bantuan guru yang ini. Mahasiswa yang sudah tahu tidak perlu dosen memberitahu, buang waktu, bosan juga ke mahasiswa. Nah ini wilayah 1, ya. Wilayah 2, zone kedua, zonanya. Diperhatikan coba mahasiswa nih, ini gambar ini aja kan segini nih, tak. Nah, segini. Ya. Berarti yang kedua itu apa yang belum saya tahu? Iya. Apa itu yang ketiga ya? Berarti yang ketiga. Oh, ini. enggak. Yang kedua yang itu ini. Yang ini nih. Yang kedua itu yang skills too difficult for a child to master on his itu apa? or her own. Apa itu?
Itu tuh kayak kemampuan untuk apa? Gimana sih menentukan kalau dia tuh bisa menguasai suatu hal atau kesulitan dalam menguasai suatu hal, kayak gitu tuh. Ya itu namanya ini nih, Bener nggak sih, zone Mas? of proximal development namanya. Ini nih, Iya. namanya zone of proximal development. Artinya skill to difficult for a child to master on his her own, but that can be done with guidance and encouragement from a knowledgeable person. Jadi ini yang dimaksud Vygotsky itu. Jadi di antara 12 mahasiswa misalnya yang hadir hari ini, itu ada yang sudah tahu. Jadi saya tidak perlu memberitahu. Ada yang dia tidak tahu, tapi kalau dikasih tahu, diberi bantuan, akan tahu. Nah, ini namanya zone of proximal development. Ada lagi yang ketiga, what is known, diberitahu ratusan kali juga, nggak akan paham. Kenapa? Karena ini disebut dengan potensi, bukan menolak di sini, potensial knowledge namanya. Jadi mungkin nanti di semester 6 gitu. Jadi perlu waktu, perlu kematangan kognitif. Makanya mata kuliah itu diatur sesuai dengan semesternya. Jadi ada semester 6, 4, 2, 4, 6 gitu. Jangan sampai materi semester 6 diberikan di semester 4. Nah, itu akan menjadi what is not known. Yang sudah didapat di SFL menjadi what is known. Tetapi ada beberapa ya yang perlu dibantu karena masih di dalam zona proximal development. Begitu. Jadi tugas dosen guru itu membantu mahasiswa yang ada di zona proximal development, bukan di zona what is known. Ini boleh saja dibantu, tetapi kalau tidak sesuai dengan harapan, misalnya diberitahu masih tidak paham, ya sudah, berarti ini menjadi potensial knowledge, ya, begitu. Nah ini dianalisa, diharapkan seperti ini nanti hasilnya nih, enak nih, diuraikan, paham ya? What is known itu apa? Jadi dengan istilah ilmiahnya apa? Kalau ini sudah ada kayak namanya zone of proximal development. Nah ini sudah global ya di seluruh dunia sama karena dari Vygotsky. Kalau ini istilah awam, ini istilah awam. Inilah terjadinya belajar menurut Vygotsky. Jadi di kelas itu ada mahasiswa yang sudah tahu, ada mahasiswa yang belum tahu tapi kalau dikasih tahu bisa. Ada yang mahasiswa dikasih tahu pun tidak akan bisa karena belum waktunya. Nah, begitu. Jelaskanlah dalam bentuk analisis, oke? Seperti ini. Boleh menggunakan differences, boleh menggunakan elaboration, boleh menggunakan extension atau enhancement. Digunakan ilmu tadi ya. Cukup dengan gambar ini, oke? Nah, nanti kalau mau mengajar ke anak SMP SMA, jangan menggunakan istilah tadi, tapi menggunakan istilah ini. Nah, jadi latihan menyatakan opini pribadi, misalnya, in my opinion, in my view, to my mind, it's try to do that. Sekarang latihan listing advantages and disadvantages. One advantage of one of the main advantage. Nah, listing point. Nah, ini namanya listing point. First of all, in the first place, nanti referring the subject or giving example, adding more points, adding emphasis, contrasting point,